Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Okay, how are you today? Fine? Yes, I hope you always fine, student. Okay, hari ini kita akan mempelajari materi baru ya. Today we will study about passive voice. Okay, hari ini kita udah masuk ke bab 2 yaitu tentang passive voice. Silahkan disimak video ini, jangan di skip. Okay? Passive voice. What is it? Apa sih passive voice itu? Nah, passive voice ada hubungannya dengan active voice. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal kalimat aktif dan kalimat pasif. Ini dia, di dalam bahasa Inggris juga ada kalimat pasif dan kalimat aktif. Oke? Pertama, kita mengenal definition-nya, yaitu pengertian dari active voice. Active voice adalah kalimat aktif. Kalimat aktif atau active voice adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan, aksi, atau kegiatan. Sedangkan passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menerima atau dikenai tindakan, aksi, ataupun kegiatan. Active voice adalah melakukan tindakan, kalau passive voice yaitu menerima tindakan. Begitu ya. Nah, ini contohnya dari kalimat passive voice dan active voice. Di sini di kalimat active voice ada kalimat simple present tense jenisnya the monkey eats the bananas every day. Diubah ke kalimat passive voice, di situ objeknya the bananas, otomatis the bananas menjadi subjek di kalimat passive voice. The bananas, kemudian kita cari to be-nya is are, kemudian eaten by the monkey every day. Kita lihat tipe kalimat yang active voice dulu. Ketika kalimatnya itu simple present tense, kita memakai to be is are. Ketika kalimatnya past tense, kita memakai to be were was. Ketika kalimatnya future tense, kita memakai will be. Begitu ya, jadi dilihat kalimat active voice-nya dulu tipenya apa, kemudian kita ubah ke kalimat passive voice. Oke, gimana? Sudah mulai pusing? Oke, tadi kita udah mengenal pengertiannya, definition, kemudian mengenal contohnya. Tetapi kita langsung saja ke cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Pertama yaitu kalimat aktif yang bisa diubah menjadi kalimat pasif adalah kalimat aktif transitif. Maksudnya, kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang memiliki objek. Contohnya, the boy drink juice. The boy ini subjek, drinks itu verb, dan juice-nya ini sebagai objek. Jadi diingat, kalimat aktif yang bisa diubah ke pasif adalah kalimat aktif transitif yang memiliki objek. Kemudian, pola dasar dari passive voice adalah subjek. Ketika suatu kalimat aktif diubah ke pasif, itu menjadi rumusnya subjek selalu memakai to be dan selalu verb 3, selalu ada by juga, kemudian agent. Agent ini adalah ketika diaktif sebagai objek. Ketika diaktif sebagai subjek, ketika di pasif menjadi agent pelaku, begitu. Lanjut. Oke, 5 langkah mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Ada kalimat aktif di situ, the children ate the bird. Itu adalah kalimat tipe simple past tense. Kenapa bisa simple past tense? Lihat verbnya dong. Di situ ada ate. Ate adalah verb kedua dari kata eat, makan. Anak-anak makan roti. Step pertama adalah kenali subjeknya the children, verbnya ate, dan objeknya adalah the bread. Kemudian step kedua, ubah objek pada kalimat aktif menjadi subjek. Nah, objeknya di situ the bread, ubah menjadi subjek the bread. Ya, oke. Kemudian the bread, tentukan to be-nya karena simple past tense, to be dari the bread adalah was apa were? Was, karena the bread kata gantinya eat. Oke, the bread was. Kemudian langkah selanjutnya, tambahkan kata kerja yang sudah diubah ke verb 3. The bread was eaten. Nah, langkah terakhir, tambahkan pelaku dengan memberi kata by plus agent. The bread was eaten by children. Begitu, bisa?
Ini buat pengingat ya, jika pelaku pada kalimat aktif memakai kata ganti subjek, maka pelaku pada kalimat pasif memakai kata ganti objek. Ketika subjek pada kalimat aktif Dewi, Ayu, he, she, it, di kalimat pasif menjadi objek them, us, me, you, him, her, it. Diingat-ingat, subjeknya Dewi, Ayu, he, she, it, objeknya di pasif berubah menjadi itu. Contoh, she makes meatball every day. Meatballnya jadi subjek, kemudian karena ini simple present tense, is made by her every day. Kemudian he drank juice yesterday. Juice was drunk by him yesterday. Begitu. Nah, cara mengubahnya tuh seperti ini loh. Murid-murid membersihkan kelas, itu aktif menjadi pasif, kelas dibersihkan oleh murid-murid. Next ke formulation atau rumus. Perhatikan tabel berikut. Ini ya perubahan kalimatnya. Simple, continuous, perfect, perfect continuous. Ini jika kalimatnya memakai modals. Dan ini yang harus kalian ingat. Rumus kalimat passive voice adalah subject, to be, verb 3 by ijen. Selalu menggunakan to be dan selalu menggunakan verb 3. Hati-hati ya, to be-nya berdasarkan tipe kalimat aktifnya. Bisa is, am, are, was, were, atau will be. Walaupun passive voice itu sebenarnya berdasarkan tenses jumlahnya 16, tetapi di kelas 3 SMP ini biasanya simple present tense, simple past tense, dan simple future tense. Berikut ada rumus dan contohnya langsung, silahkan diperhatikan berikut ini. Ya. Sampai sini, any question? Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung kepada saya. Perhatikan, simak ulang video ini untuk lebih pemahaman detail. Okay, that's enough. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always do the best. Stay safe, stay healthy, and see you.